Oke, baik. Jadi sebenarnya dalam konteks perizinan lingkungan terpadu yang menjadi bahasan kita pada kali ini, kita akan refresh sekaligus wrap up mengenai konteks perizinan gitu ya, yang notabene diintegrasikan dalam skema setelah Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Memang bagaimanapun Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah kita garis bawahi, eh, apa dia memang mungkin mensimplifikasi beberapa hal terkait dengan perizinan berusaha yang notabene eh, apa mungkin kalau kemudian dikaitkan dengan apa eh, kerumitan gitu ya, kerumitan perizinan, ya sebenarnya prosesnya memang tidak mudah, tetapi dengan sekian banyak perizinan yang ada, dengan banyak sektor yang ada, maka simplifikasi perizinan berusaha itu mempersatukan gitu ya. Ya setidaknya gampangannya dengan perubahan kementerian yang entahlah membuat ya tata tata kelola di bidang lingkungan hidup kehutanan mungkin akan berubah sedemikian rupa gitu ya. Eh, yang penting memang satu integrasi perizinan itu s- akan akan bisa menjadi apa satu hal yang akhirnya menjadi pengikat pengikat positif ya dalam konteks tersebut gitu ya. Nah, yang perlu kita singgungkan yang paling mendasar adalah di sini, ingat dalam konteks perizinan lingkungan hidup terpadu, kita selalu garis bawahi di dalam pasal 14 Undang-Undang 32 2009 ya, yang tentang lingkungan hidup ya, perlindungan pengelola lingkungan hidup, yang menggarisbawahi bahwa namanya perizinan itu merupakan bagian kecil dari apa eh, instrumen ya pencegahan pencemaran dan atau kerusakan. Dia bagian kecil dari eh, alur tahapan pengendalian di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga yang harus kita bawahi bahwa harus garis bawahi, yang kita harus garis bawahi adalah perizinan itu tidaklah menjadi eh, solusi kunci atas permasalahan lingkungan, atas perlindungan pengelola lingkungan hidup itu jelas. Ya. Perizinan yang diawali dari AMDAL, LUKA-LUPL gitu ya, menjadi salah satu kajian kelayakan lingkungan yang harus dilakukan gitu ya, tidak menjadi alat serbaguna untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu yang jelas harus dipahami. Karena memang pada posisi itu kita bicarakan kalau perizinan berjalan dengan baik, gampang gitu. Tetapi tidak diawasi, simpelnya gitu. Maka nonsen. Kalau perizinan lingkungan hidupnya baik, AMDAL UKL-nya baik, tetapi sebenarnya tata ruangnya coret-coret maret, bermasalah, tarik ulurnya tinggi di sana. Ya, jelas akan menjadi problem tuh, permasalahan besar di sana. Kabarnya seperti itu. Kita bicarakan sesuatu yang saling terkait satu sama lain. Sehingga ini yang harus dipegang betul gitu ya, dipegang betul untuk eh, teman-teman memahami mengenai konteks perizinan lingkungan hidup yang tepat. Nah, selanjutnya, konteks perizinan lingkungan hidup terpadu itu juga memposisikan bahwa perizinan itu pada dasarnya levelnya atau lingkupnya itu lebih banyak pada upaya untuk menjamin keberlanjutan
di level project, ya. Menjamin keberlanjutan di level project, project sustainability. Nah, keberlanjutan di level project ini sebenarnya tidak menjadi krusial ketika, bukan berarti lantas tidak krusial ya, tidak menjadi krusial ketika keberlanjutan di level landscape itu dibiarkan, ditinggalkan. Gampangannya nih, ini yang menjadi penting karena teman-teman tahu sendiri ya, kementerian dipisah lagi gitu ya. Yang 10 tahun berjalan ini sudah cukup mesra gampangannya, lingkungan hidup dan kehutanan. Terus kemudian dipisah lagi. Notabene kemudian ya hampir mirip seperti sebelum penggabungan 2014 itu, 2015 ya, 2014 akhir. Yaitu ketika eh, apa persepsinya adalah seolah-olah ya lingkungan hidup itu hanya ngurusi ya kaitannya dengan pencemaran, kerusakan, terus kemudian AMDAL itu urusan lingkungan hidup, gitu itu. Gampangnya gitu. Urusan masalah hutan, ya kewenangannya kehutanan dong, yang ngurus hutan, produk hutan lindung. Urusan masalah sungai, lahan, itu siapa? Ya ATR kan gitu, atau BPN. Nah justru disinilah poin yang paling krusial untuk diperhatikan apa landscape sustainability itu yang paling penting dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pola pikirnya harus pola pikir yang menyeluruh, luas. Jangan sampai kemudian, oke, amdalnya diberesin, misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya tata kelola hutannya bermasalah tuh. Alih fungsi hutan untuk tambang nggak dikontrol. Ya sama saja, kan gitu. Meskipun loh kan Pak tambangnya pakai amdal, kan gambar seperti itu ya. Nggak ada urusan. Justru dari awal jangan sampai kemudian tata kelolanya sendiri bermasalah sehingga apa, membiarkan berbagai banyak peluang kesempatan itu muncul seperti itu. Nah, ini yang menjadi satu itu isu permasalahan yang harus di apa dipikirkan gitu ya, dipikirkan mengenai hal ini. Nah, sehingga kalau terkait dengan hal tersebut, teman-teman melihat di sini gitu ya, maka semakin besar signifikansinya, urgensinya ketika kita me, apa, memposisikan bahwa memang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu tidak bisa setengah hati, tidak bisa eh, sepihak saja, tidak bisa sepihak saja. Karena kita membicarakan mengenai perizinan lingkungan, kalau kemudian kita bicarakan konsep terpadu gitu ya, perizinan lingkungan hidup terpadu, maka harus diperspektifkan bukan hanya sekedar proseduralnya yang terpadu, tetapi capaian dari perizinan lingkungan hidup tadi ya terpadu dalam apa eh, kebutuhan keperluan setiap sektor yang terkait. Gampang seperti itu. Nah, simpelnya kita membicarakan mengenai konteks eh, di sini bahwa perizinan nanti akan betul berpengaruh signifikan gitu ya
dalam membicarakan eh, apa perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup di level tapak, kan gitu, di level tapak. Jadi di level lokasi untuk usaha atau untuk kegiatan atau gampangnya untuk proyek gitu. Dan kita lebih mudah membahasakan seperti itu. Tetapi dalam konsep itu yang harus dipahami perlindungan untuk keserasian lingkungan dan seterusnya yang berada pada level tapak, ya akhirnya tadi tidak menjadi penting ketika di level landscape yang keseluruhan penataan semua sektor terkait itu tidak diperhatikan gitu. Karena memang inilah yang perlu di apa dipahami gitu ya. Karena kita bicarakan tipe lingkungan, ekosistem keragaman dalam lingkungan itu begitu luas, begitu beraneka. Dan pada dasarnya perizinan itu sebagai salah satu instrumen yang berfungsi untuk mengontrol, menjamin bahwa kebijakan, perencanaan, program yang diterapkan gitu ya, dari pemerintah kemudian turun berlanjut kepada pelaku usaha, kita bicarakan apa di sana tidak akan berjalan dengan baik kalau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya itu terganggu, tidak sesuai lagi kan gitu. Ini menjadi penting. Jangan sampai kemudian eh, akhirnya yang dikorbankan sebenarnya bagaimana kemampuan lingkungan itu untuk menampung sekaligus untuk mensupport aktivitas kita. Istilahnya sustainability di situ. Makanya kemudian kita bicarakan konteksnya itu dalam level perizinan lingkungan hidup terpadu ya dia harus betul dibingkai dalam konteks keterpaduan yang levelnya itu bukan hanya level proyek semata karena perizinan itu bagaimanapun kan teman-teman tahu eh, mengenai konteksnya yang apa eh, final individual kan gitu kan konteks perizinan kan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga ini yang perlu dipahami gitu ya, bagaimana keterkaitan tiga persyaratan dasar yang ini harus dilihat. Sejak UU CK yang 2020 hingga yang kemudian 6 2023. Sebenarnya eh, apa kan Undang-Undang 11 2020 sudah dicabut Pak, gampang gitu ya, Undang-Undang nomor 6. Ya sebenarnya secara substansi itu nggak berbeda. Kan teman-teman tahu sendiri Undang-Undang nomor 6 itu sebenarnya kan dari Perpu kan gitu kan, penetapan Perpu. Kalau bahasanya Undang-Undang nomor 6 itu kan cuma penetapan Perpu. Nah, Perpunya itu kemudian eh, apa Undang-Undang 11 2020 kemudian disesuaikan yang banyak yang terutama typo-typo gitu ya. Yang disesuaikan di sana. Tapi intinya ini yang perlu difahami mengenai dalam konteks terpadu, keterpaduan itu eh, sebenarnya skema yang ditawarkan gitu ya. Skema yang ditawarkan cukup baik ketika membicarakan mengenai apa ada tiga persyaratan dasar ini untuk diintegrasikan sebagai hal yang wajib
dimiliki sebelum mendapatkan izin berusaha. Bahwa nanti levelnya berbeda itu dikaitkan dengan skala kegiatan dan otomatis skala dampak. Ya. Ini yang teman-teman harus tahu betul, paham betul uh, apa konsepnya gitu ya. Ketika kemudian teman-teman mempelajari pre-learning counterpadu. Jadi dalam konteks pre-learning counterpadu pada dasarnya kita memposisikan bahwa setiap usaha kegiatan pasti memiliki risiko dan juga dampak. Kan gitu. Karena ini nanti akan relevan dengan yang ini ya. Nanti kita back and forth ya teman-teman. Jadi setiap usaha kegiatan itu pasti memiliki risiko dan dampak. Cuman yang harus diperhatikan adalah risiko tidak linear dengan dampak. Ya, risiko tidak linear dengan dampak. Itu yang utama. Harus betul dimengerti. Sebagai orang hukum, anak hukum lingkungan, harus tahu mana tersebut. Apa batasan risiko tidak sama dengan dampak? Risiko itu mungkin terjadi, mungkin tidak, ya. Terus eh, kalau jadi gambarnya dia masih ada probabilitas, ada kemungkinan-kemungkinan eh, apakah dia terjadi atau tidak, kemungkinannya macam-macam. Jadi bisa bisa ya, bisa tidak. Tergantung pada sekian banyak faktor. Kalau di Undang-Undang 5, Undang-Undang apa Cipta Kerja dan PP nomor 5 ya 2001, faktor itu kemudian di apa diterjemahkan dalam bentuk ada faktor kesehatan, faktor lingkungan, terus kemudian faktor yang sifatnya volatil juga seperti itu ya, yang berbeda-beda tiap tiap aktivitas itu berbeda. Nah, eh, tapi intinya memang sudah betul tuh, risiko itu belum tentu terjadi. Ya mungkinnya mungkin tidak banyak. Nah, cuman bedanya AMDAL yang dilekatkan terutama untuk kaitannya dengan dampak, gitu kan, itu menjadi pembeda ketika dampak itu pasti terjadi. Ya, makanya sudah kita singgung tuh, dampak itu pasti terjadi. Yang namanya satu usaha apa pewarnaan kain, dia menggunakan air untuk melakukan pewarna dan menggunakan pewarna sendiri kan gitu. Ada zatnya, ada serbuknya lah mudahnya gitu. Maka secara mudah dari kegiatan tersebut, usaha tersebut, apa yang akan pasti terjadi? Berarti akan ada limbah cair, kan sisa air yang dipakai untuk mewarnai berarti kan sudah nggak bisa dipakai lagi kan, namanya gitu kan. Itu menjadi limbah kan gitu. Pasti terjadi itu. Terus karena tadi airnya kemudian udah berwarna dan seterusnya kan udah nggak bisa dipakai. Karena terus pewarnanya tadi serbuk, namanya serbuk itu kan bisa terlarut, tapi juga ada yang terendam. Ada endapannya, apalagi banyak. Kan gitu. Maka berarti ada endapan tuh. Nah, beda cerita lagi kalau Pak ternyata bahannya itu berbahaya beracun loh. Nah, kan gitu. Itu berarti tambah lagi tuh. Yang pasti terjadi adalah limbah bahan berbahaya beracun. Kan gitu. Karena sifatnya dasarnya aja sudah berbahaya beracun.
Nah, disitulah yang kemudian kita kembali ke di sini. Jadi konteksnya akhirnya karena setiap usaha itu punya risiko dan punya dampak. Maka meskipun integrasi itu diposisikan bahwa persetujuan lingkungan merupakan salah satu dari tiga persyaratan dasar, tetapi justru sebenarnya tidak mengkerdilkan sama sekali tuh konteks tersebut, karena justru menjadi semakin tegas bahwa setiap usaha itu pasti ada risiko, oke, tapi kemudian ada kewajiban untuk menapiskan dampak, karena setiap usaha pasti punya dampak. Nah, itulah yang kemudian diposisikan diatur di dalam kewajiban nomor dua, persyaratan dasar persetujuan lingkungan. Nah, persetujuan lingkungan atau kegiatan tadi yang karena dampak maupun risiko itu kan kaitannya dengan bentuk kegiatan dan skalanya kan gitu. Dan terkait dengan yang masuk ke lokasinya kan gitu. Pertanyaan kemudian, loh, lokasinya itu gimana Pak? Kan gitu. Sesuai nggak dengan penataan ruang? Sesuai nggak dengan penempatan? Kanan kirinya gimana? Ada rumah-rumah nggak? Ada apa? Ada sawah nggak? Ada sungai nggak? Dan seterusnya. Kan gitu. Terus memang eh, ini boleh nggak kalau ada kegiatan tersebut? Makanya kemudian yang pertama dikunci adalah harus sesuai dengan pemanfaatan ruang HKPR. Nah setelah itu sesuai, baru kemudian tadi dampak dan seterusnya itu yang diulik tuh. Nah setelah dampak oke, baru kemudian bangunannya. Berarti oke nih, berarti nggak masalah tuh kegiatan seperti itu. Sekarang infrastrukturmu seperti apa? Jadi infrastrukturnya termasuk teknisnya, termasuk tadi untuk mensupport pemanfaatan apa pengelolaan lingkungannya, maaf, pemanfaatan sumber dayanya, pengelolaan lingkungannya, pengolahan limbahnya, dan seterusnya kan gitu. Sehingga inilah dalam konsep integrasi perizinan lingkungan hidup terpadu kita bicarakan bahwa tiga persyaratan dasar ini memang krusial untuk mendukung konsep tadi. Dan ingat dalam peraturannya tiga persyaratan dasar ini ditegaskan harus dilakukan dipenuhi secara sekuensial. Sekuen berarti bertahap. Pak, boleh nggak saya langsung PL, Pak? Nggak boleh, KKPR-nya dulu. Pak, KKPR-nya sebenarnya secara prinsip oke, tapi eh, apa? Saya boleh nggak PL dulu ya? Sambil menyiapkan boleh, tapi kemudian secara prosedur tetap nunggu KPR-nya. Pak, KKPR-nya lama lah, justru itulah yang kemudian tata ruang, pengelolaan tata ruang, sistem integrasi datanya itu harus diperhatikan baik-baik. Nah, inilah yang saya jujur merasa pesimis dengan malah pemecahan gitu ya, lingkungan hidup dan hutan. Ya meskipun kemudian kan ATR, tata ruang ada sekitar, tapi kan sama. ATR selama ini urusannya karena BPN, ributnya cuma masalah tanah. Tetapi ketika pisahnya lingkungan hidup dengan kehutanan, sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah KPR saat ini saja itu lama. Kalau proses tentang kesesuaian kegiatan dan pemanfaatan ruang itu lama prosesnya. Berbagai macam isunya. Isu yang daerah tidak punya detail lah, atau masih belum punya dokumennya lah, terus macam-macam lah. Tetapi itu mengganggu dalam konsep persetujuan lingkungan. Tapi yang ditembak apa? Yang ditembak itu persetujuan lingkungan seolah-olah yang bermasalah. Yang bikin masalah nih Pak, melambatkan izin berusaha. Nah, jangan sampai kemudian dengan pemisahan lingkungan dan kehutanan, ya saya pesimisnya bukan karena pesimis programnya terus nggak dilaksanakan gitu. Tetapi justru yang semestinya saat ini kan PR banyak tuh, eh, apa eh,
PR-PR yang pengajuan perizinan terkait dengan lingkungan, ya, perizinan berusaha untuk aspek lingkungan gitu ya, itu yang masih menunggu tuh amdal prosesnya tuh. Seharusnya itu yang dilakukan tuh, dirapihkan. Tapi kalau fokusnya akhirnya lebih kepada apa? eh, Ya lebih kepada eh, bagaimana kemudian menata ulang kementerian. Ya bermasalah semua deh. Tapi itulah itu cerita lain. Kita lanjut ya. Nah jadi eh, integrasi atau perizinan lingkungan hidup terpadu itu akhirnya sebenarnya yang harus dibingkai oleh teman-teman adalah bagaimana alur itu diintegrasikan, dipadukan gitu ya, dalam alur yang kemudian eh, saling mendukung antara OSSRBE, perizinan berpadu berbasis risiko PBBR, dengan kemudian kelayakan lingkungan sebagai syarat dari persetujuan lingkungan yang berbasis pada dampak. Nah, pada posisi tersebut kita bicarakan bahwa eh, konteksnya ketika kita bicarakan integrasi, maka eh, persetujuan lingkungan sebenarnya memegang peran kunci di dalam eh, integrasi perizinan. Memang yang membedakan adalah apakah itu tertuang secara eksplisit di dalam dokumen tersendiri atau kemudian terintegrasikan. Gitu lah. Akhirnya kemudian kalau terintegrasikan gimana ya? Karena dia apa risiko maupun dampaknya itu kecil atau menengah kecil, kan seperti itu. Tapi kalau menengah besar ya dia dieksplisitkan ada wujud pernyataan kesanggupan sebagai bentuk persetujuannya, ya persetujuan atas pernyataan kesanggupan tadi. Kalau AMDAL berarti dalam bentuk surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, ya. Nah, disinilah yang eh, pada dasarnya berarti konsepnya memang memang sama ya Pak ya. Keterpaduan itu iya, hanya saja kita ingat bahwa usaha kegiatan itu kan memiliki jenis kegiatan maupun dampak yang berbeda-beda. Selain itu skala kegiatan juga berbeda-beda kan. Makanya kemudian perlu difasilitasi, perlu diatur. Kan nggak dan karena berbeda tadi kan tanggung jawabnya kan berbeda. Masa punya warung yang melayani kalau secara bareng-bareng itu paling pol 20 bisa makan kewajibannya dengan yang bisa melayani sampai 100-150 orang, gampang seperti itu dalam waktu bersamaan, gampangnya gitu kan, berarti enggak lah, tetap sampahnya yang dihasilkan limbahnya kan juga beda, maka wajar dong dengan yang seperti itu tingkat kewajiban hukumnya berbeda dong. Iya, ketika kewajiban hukum berbeda maka satunya dia pakai SPPL satunya tidak misalkan, betul seperti itu iya. Tapi prinsipnya sama bahwa namanya perizinan lingkungan hidup terpadu gitu ya, maka kita bicarakan bahwa ya berarti memang prosesnya sama, prosesnya terpadu, terus eh,
apa langkah pelindungan pengelolaan lingkungan hidup juga sama terpadukan. Cuman kemudian terpadunya jadi gampangnya kalau ya karena kan kecil Pak dampaknya berarti ya asumsinya sistemnya itu sudah memfasilitasi. Jadi nggak perlu melakukan kajian secara khusus pun sebenarnya eh, apa eh, pelaku usaha pun sudah tahu bahwa kewajibannya itu ada dan sistem hukumnya pun sebenarnya sudah mencatat tuh, oh anak ini sebenarnya orang ini pelaku usaha ini sudah kewajiban hukumnya ini. Nah itu konsep keterpaduan seperti itu. Jadi akhirnya eh, keterpaduan perizinan tadi yang memadukan antara utama pasca JK ya dengan adanya PBBR itu perizinan berusaha berbasis risiko. Nah kemudian kita bicarakan konteksnya dia memadukan dari level persyaratan, dia memadukan dari level sektor, jelas. Terus dia memadukan dari level sistem. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita membicarakan konteks apa sistem, karena kita ingat di paling awal perizinan itu merupakan alat kontrol dari pemerintah, ya. Instrumen pengendalian dari pemerintah, dari negara. Atas apa? Atas hak pengelolaan sumber daya alam. Secara mudah gitu. Maka kemudian dia sebagai alat kontrol berujung pada pengawasan. Karena untuk memastikan instrumen kontrolnya berhasil nggak kan gitu. Nah, konteks tersebut kemudian kita bicarakan, berarti dalam keseluruhan ini nanti dia akan sangat relevan sebagai satu sistem pendukung yang sistem perencanaan sekaligus diperkuat dalam pengawasan dan penegakan hukum seperti itu. Saya akan skip dan kenapa? Ingat, namanya izin tadi sebagai alat kontrol gitu ya. Dia menimbulkan hak dan kewajiban hukum tersendiri atas instrumen izin yang dikeluarkan. Jadi gampangannya namanya usaha kegiatan kalau sudah memiliki izin maka sebenarnya dia punya kewajiban. Kalau yang AMDAL berarti harus punya matrik KLPL. Kalau yang KLPL dia mematrik KLPL kan gitu. Matrik itu kemudian setelah diuji dan diperbolehkan berarti ya disahkan atau bukan divalidasi verifikasi oleh negara oleh pemerintah maka kita bicarakan bahwa dia punya menimbulkan kewajiban atas pelaksanaan yang notabene kewajiban pelaksanaan tersebut disampaikan laporannya kepada pemerintah secara berkala. Ketika secara berkala dilaporkan, maka kita bicarakan di sana ada konsep yang sama. Apakah DPR maupun AMDAL punya kewajiban yang sama. Nah, kalau yang SPPL gimana? Masa nggak ada kewajiban ya? Pada dasarnya kewajibannya adalah dia melakukan pengelolaan lingkungan. Kalau ada bermasalah, kalau ada aturan publik yang diganggu, kan dia harus tanggung jawab seperti itu. Maka bagaimana menguncinya, Mbak? Sementara ini perizinan itu sudah diatur sedemikian rupa dalam UU CK. Konsep keterpaduan yang tadi saya sampaikan akhirnya diperkuat dalam pasal 37 ini.
Bicaranya apa? Satu, kalau persyaratan diajukan sejak awal ya, berarti sejak permohonan tadi yang tiga persyaratan dasar tadi ingat, ada cacat hukum, ternyata dokumennya nggak lengkap, nggak ada SK-nya, SK bla bla, dan seterusnya lah. Terus ada data yang keliru, ada data yang dipalsukan. Banyak ya, banyak teman-teman. Kok bisa banyak Pak? Ya simpelnya lah. Jadi ini pola pikir yang keliru ya dari eh, para konsultan gitu ya. Kenapa? Konsultan izin terutama. Ketika ada pelaku usaha, misalkan saya nih, saya butuh izin ya, saya mau buka kafe nih, saya butuh izin. Kemudian sebenarnya bisa lu pakai OSS, ini kan orang malas kan, kalau ada konsultan kenapa enggak kan gitu kan. Akhirnya kemudian datanglah ke konsultan. Konsultannya persepsinya adalah bagaimana apa, memberikan kemudahan pada klien yang datang ke saya untuk minta izin kan, untuk minta diproses kan gitu. Jadi kemudian yang harusnya dia sebenarnya SPPL saja gitu ya, menengah rendah, terus diakal-akali gimana caranya untuk menengah cuman rendah. Jadi langsung NIB-nya cepet. Mungkin bukan kekeliruan pemilik pemilik usahanya loh ya, tetapi konsultan tadi misalkan harusnya dia punya satu dokumen, tapi kemudian daripada dokumen itu diunggah, kemudian justru tidak diklaimkan sebagai yang paling bawah. Ini. Hanya ketika pengawasan tahuan tuh, ya udahlah izinnya dibatalkan lah, nggak ada urusan. Itu yang pelaku usaha kecil seperti itu tuh banyak. Nah, yang kedua ini berarti secara substantifnya tuh yang pertama. Yang kedua itu kalau syaratnya yang dimintakan oleh SKKL, SPKPLH ini terutama kaitannya dengan misalkan apa? Pertek, Rintek, ya persetujuan teknisnya, rincian teknisnya, atau mungkin beberapa spek-spek lain itu belum dilengkapi atau dilengkapi dengan nanti ada persyaratan, ada komitmen, ada waktu, jeda waktu. Tapi ternyata dalam jangka waktu tertentu sudah terlampaui, komitmen itu tidak pernah dipenuhi, tidak pernah dilakukan, tidak dibikin. Banyak Pak, banyak gitu. Jadi terjadi jelas. Jadi gampangnya itu secara prosedural. Yang ketiga, pada aspek kewajibannya. Jadi kewajiban kewajiban hukumnya gitu. Terutama tadi pasca pasca izin sudah keluar. Karena kan diminta tuh dalam AMDAL Kalubal pada dasarnya perjanjian lingkungan hidup itu terpadu memposisikan tadi secara substansi gitu ya. Maka akan ada laporan yang wajib dilakukan. Ada hak kewajiban hukum tertentu yang timbul gitu. Jangan dipikir lantas saya punya izin selesai semuanya kan enggak. Jadi harus dilakukan. Nah ini compliance-nya nih pentaatan. Nah menariknya adalah yang pasal 37 ini keterpaduan itu dikunci oleh Undang-Undang 32 2009 ini bahwa bahkan lingkungan hidup pun, pengawas lingkungan hidup pun bisa kemudian mengatakan bahwa izinnya dibatalkan, dapat dibatalkan. Misalnya batal secara jure, de facto maaf, de facto. Di jurunya nanti nunggu yang mengeluarkan izin tadi dari BKPM, dari OSS gitu ya. Tapi bahwa loh, kalau ini nggak memenuhi syarat, kami de facto bisa mengatakan bahwa itu sudah batal. Di sanksi kami nanti apa sanksinya dengan dilakukan, kami akan kirimkan permohonan untuk dicabut gambar seperti itu. Bisa, bisa. Apakah cukup efektif? Belum terlihat. Ya, belum terlihat. Tapi kalau benar kecil-kecil ada banyak dan efektif. Ya. Kalau yang besar-besar ini yang karena nanti prosesnya akan panjang, yang belum. Nah, terakhir teman-teman, konsep terpadu itu teman-teman wajib mempelajari bahwa keterpaduan itu
Dalam perizinan lingkungan, diposisikan bahwa selain izin tadi merupakan instrumen kontrol tadi, maka sebenarnya yang harus diperhatikan adalah dia akan sangat relevan dengan aspek perencanaan, sejak aspek perencanaan, yang tadi saya singgung ya, dengan aspek pengawasan dan penegakan. Jadi dia nggak berhenti di situ. Maka yang benar kalau konsep ini, maka di situ kita bicarakan bahwa disitulah istilahnya siklus penuhnya. Dari perencanaan, perencanaan itu macam-macam, sampai pemanfaatan, ya, kemudian pengendalian lalu kalau PPL, izin, terus pemeliharaan berarti sebagai bagian rutinnya. Setelah itu yang tadi izin-izin keluar tadi diberikan pengawasan. Pengawasanlah dilakukan. Nah, ketika pengawasan dilakukan selesai, kalau memang bermasalah, takum dong, ditegakkan hukumnya. Bisa administrasi, bisa pidana, bisa perdata, kan seperti itu. Nah, bagaimana keterkaitan dengan full cycle-nya, Pak? Nah, nanti dari penegakan hukum ini kan nanti kelihatan nih gampangannya. Dengan penegakan hukum itu bagus nggak, cukup nggak untuk menjaga baku mutu apa daya tamu lingkungannya gitu ya, namanya gitu. Baku mutunya sudah lengkap belum? Sudah tepat belum? KBLK-nya, KBKL-nya, kita lihat baku kerusakannya sudah benar belum? Kan gitu. Nah, kalau ternyata, oh kayaknya kurang deh ini, perlu kajian lagi. Oke, kajian lagi silakan. Oh, kayaknya ini nggak efektif deh. Oh, berarti apa yang menyebabkan nggak efektif? Nah, itu berlanjut atau menghubungkan dengan di level perencanaan kebijakan. Oh, berarti diatur di sini, dikelola yang di sini, ditambahkan yang di sini seperti itu. Dan ketika itu dilakukan, maka sebenarnya kita bicarakan disitulah konteks keterpaduan itu sudah terpenuhi.